Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Umi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama di tiap malam minggunya. Dan malam hari ini nanti kita sudah masuk ke pelajaran akuntansi. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Mbak Umi, dengar ya suara saya ya Mbak Umi. Oke ya. Malam hari ini kita sudah memasuki pelajaran akuntansi. Kemarin kita sudah menyelesaikan semester 1 ya teman-teman. Mbak Umi mulai dari ketenagakerjaan, kemudian pasar modal ya, kemudian APBN, APBD, dan yang terakhir kemarin adalah perdagangan internasional. Itu ya Mbak Umi, itu 4 bab yang teman-teman pelajari untuk menghadapi semester 1. Nah, nanti kemungkinan semester satunya UASnya, ujian akhir semesternya akhir April ya. Nanti teman-teman mengikuti aja. Dan pelajaran akuntansi ini seharusnya masuk ke semester 2, tapi mumpung ada kesempatan, malam hari ini saya mulai untuk memasuki pelajaran akuntansi gitu ya Mbak Umi. Ini tidak masuk pelajaran tidak masuk soal ujian akhir semester ya. Ujian akhir semesternya sampai perdagangan internasional, itu saja. Oke. Pelajaran akuntansi. Ya, sekarang masuk ke akuntansi. Akuntansi itu merupakan di sini proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Di sini akuntansi itu merupakan suatu proses Mbak Umi ya, suatu proses mulai dari mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan, kemudian nanti menilai, dan hasil akhirnya adalah nanti berupa laporan keuangan. Nah, nanti hasil dari proses akuntansi itu hasilnya adalah laporan keuangan. Nah, itu Mbak Umi, tujuan mempelajari akuntansi hasil akhirnya adalah berupa laporan keuangan. Kemudian tujuan laporan keuangan itu apa? Nah, tujuan laporan keuangan itu memberikan informasi keuangan mengenai harta, utang, dan modal perusahaan. Karena nanti laporan keuangan itu terbentuk dari suatu proses akuntansi tadi, dimulai dari mengidentifikasi, mengukur, sampai melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Itu memberikan informasi keuangan mengenai harta, ya, harta, utang, dan modal. Itu di dalam ilmu persamaan akuntansi itu harta sama dengan utang plus modal, ya. Waalaikumsalam Mbak Mary. Oke, kita mulai belajar akuntansi ya Mbak Mary. Di sini harta itu komponennya banyak sekali. Nanti ada kas, kemudian ada peralatan, perlengkapan, itu semuanya nanti masuk ke harta. Kalau utang berarti kewajiban kita untuk membayar kepada pihak lain. Kalau modal berarti uang yang kita keluarkan untuk memulai suatu usaha. Jadi suatu ilmu akuntansi itu persamaannya harta sama dengan utang plus modal. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan untuk menafsirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Di dalam suatu usaha, apabila laporan keuangannya itu tersusun dengan rapi, bagus, itu salah satu mencerminkan suatu usaha tersebut berjalan dengan bagus, ya. Karena apa? Karena di sini
para pemakai laporan itu bisa melihat, misalnya direktur, ya, pemimpin perusahaan itu bisa melihat hasil dari laporan keuangan, apakah selama satu periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun, usaha tersebut itu menghasilkan laba atau tidak. Nah, di situ para pemakai laporan bisa mengambil keputusan dari laporan keuangan yang dilaporkan. Nah, itu teman-teman, akuntansi itu bermanfaat itu untuk menghasilkan laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu, para pemakai laporan atau para pengambil kebijakan itu bisa melihat apakah usaha yang selama ini dijalankan itu menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Itu ya. Ya, waalaikumsalam Mbak Aisyah. Jadi, ilmu akuntansi itu sangat penting teman-teman. Apabila suatu saat teman-teman menjalankan suatu usaha, nanti kalau teman-teman sudah bisa membuat laporan keuangan, itu nanti teman-teman akan mudah mengambil keputusan, ya. Apakah nanti keputusannya teman-teman mengambil kredit ke bank karena dilihat dari laporan keuangan itu bagus, ya, penerimaan pengeluarannya itu tertata dengan bagus. Kemudian apakah teman-teman memperluas usahanya karena menghasilkan laba yang lumayan banyak. Nah, itu teman-teman manfaat dalam penggunaan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan itu ya. Oke. Kemudian di sini manfaat informasi akuntansi. Nah, di sini pemilik berkepentingan untuk menentukan sikap apakah tetap memegang saham atau melepasnya. Nah, teman-teman di pasar modal kemarin teman-teman belajar saham, ya. Saham kemarin adalah model kepemilikan, ya, suatu bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan, ya toh, teman-teman. Membeli saham berarti menanamkan modalnya ke dalam suatu perusahaan. Nah, di sini ada kaitannya bagi pemilik berkepentingan untuk menentukan sikap apakah tetap memegang saham atau melepasnya. Apabila dilihat dari laporan keuangan, itu hasil dari laporan keuangan itu menghasilkan laba, berarti usaha yang dijalankan di dalam suatu perusahaan itu menghasilkan laba, maka banyak pemilik di sini atau pemegang saham itu justru akan menambah modalnya, menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan tersebut. Karena apa? Dilihat dari laporan keuangan, perusahaan tersebut menghasilkan laba. Nah, jadi para pemegang saham itu semakin yakin untuk tetap menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, tetap menginvestasikan sahamnya ke perusahaan tersebut. Nah, itu ya teman-teman. Di situ maksud dari nomor 1. Kemudian nomor 2, kreditur berkepentingan untuk memutuskan apakah kredit pada perusahaan dapat diperpanjang atau diperbesar. Teman-teman, saya tanya, kreditur itu orang yang meminjamkan modal atau yang meminjamkan atau yang meminjam? Menurut teman-teman apa yang namanya kreditur? Kreditur itu orang yang meminjamkan modal atau orang yang meminjam? Orang yang meminjamkan modal atau orang yang meminjam? Ayo, coba teman-teman. Kreditur. Orang yang meminjam atau meminjami. Oke, kreditur orang yang meminjam atau meminjami, meminjamkan. Oke ya? Iya, kreditur itu orang yang meminjamkan modalnya, ya. Orang yang meminjamkan uang. Kalau orang yang meminjam, ya, orang yang meminjam itu namanya debitur. Jadi di sini manfaat informasi akuntansi itu kreditur berkepentingan untuk memutuskan apakah kredit kepada perusahaan dapat diperpanjang atau diperbesar. Karena apa? Yang namanya kreditur itu kan orang yang meminjamkan modalnya.
Kalau kreditur itu diperlihatkan laporan keuangan, kemudian di laporan keuangan itu menunjukkan informasi keuangannya itu jelas, kemudian dilihat dari keuntungannya, perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usahanya, menandakan bahwa perusahaan tersebut sehat ya, bagus dalam pengelolaan manajemennya. Nah, karena dilihat dari laporan keuangan tadi menunjukkan sehat, menunjukkan bagus dalam pengelolaan manajemennya, maka kreditur tidak segan-segan atau intinya tidak banyak berpikir ya untuk meminjamkan. Karena apa? Karena kreditur itu yakin bahwa nanti hutang-hutangnya akan dibayar. Nah, tadi kan meminjamkan modal, otomatis perusahaan mempunyai hutang terhadap kreditur tadi ya. Kreditur bisa bank ya, bisa bank. Jadi bank itu yakin nanti modal yang dia pinjamkan kepada perusahaan itu akan bisa diangsur, karena dilihat dari laporan keuangan itu jelas bahwa perusahaan tersebut bagus dalam menghasilkan laba, bagus dalam menjalankan usahanya, sehingga kreditur itu merasa yakin, merasa aman bila saya meminjamkan modal kepada perusahaan tersebut. Nah, itu teman-teman maksudnya ya, bahwa informasi akuntansi itu sangat penting. Apalagi laporan keuangan ya bisa atau bisa dijadikan pengambil keputusan dari laporan keuangan yang disajikan tadi. Itu ya teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan atau bingung masalah akuntansi? Intinya proses akuntansi itu, di dalam akuntansi itu tujuan utamanya adalah menghasilkan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu bisa dilihat apakah usaha yang dijalankan itu lancar, apakah perusahaan itu menghasilkan keuntungan atau justru mengalami kerugian. Itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Itu ya teman-teman, itu salah satu manfaat kita mempelajari akuntansi gitu ya. Aduh. Oke, di sini laporan keuangan itu meliputi 3 hal. Nah, meliputi 3 hal. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, ini teman-teman, namanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3 jenis. Yang pertama laporan laba rugi. Nah, laba rugi itu berisi pendapatan dan beban. Jika suatu perusahaan pendapatan lebih banyak dari beban, maka perusahaan itu gimana teman-teman? Nomor 1, jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan tersebut mengalami untung ya. Jadi di sini laporan keuangan ada 3 jenis. Yang pertama adalah laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi ini bisa menunjukkan apakah perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian. Kalau untung berarti pendapatan lebih banyak dari beban. Tetapi kalau perusahaan itu rugi, maka bebannya lebih banyak dari pendapatan. Itu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal di sini ada kaitannya dengan yang pertama. Karena apa? Yang namanya untung, kalau perusahaan itu memperoleh keuntungan, itu pasti akan memperbesar modal. Ya, teman-teman, kalau misalnya menjalankan usaha. Nah, di sini kan banyak pengusaha ya, seperti Mbak Umi, itu kan ada usaha lain ya selain Mbak Umi menekuni pekerjaannya ya. Nah, misalnya Mbak Umi dalam mengerjakan usaha itu misalnya Mbak Umi itu mengerjakan usahanya tadi mengalami keuntungan ya, pasti keuntungan yang diperoleh itu akan memperbesar modal. Karena apa? Karena uangnya bertambah, karena modalnya bertambah dari keuntungan yang diperoleh. Sehingga di sini laporan perubahan modal itu juga dipengaruhi oleh laba atau ruginya suatu perusahaan bila dilihat dari
laporan laba rugi. Nah, itu ya. Itu laporan perubahan modal itu dipengaruhi dari keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan. Kalau mengalami keuntungan berarti memperbesar modal di sini. Tetapi kalau mengalami kerugian berarti mengurangi modal yang ditanamkan. Itu ya teman-teman, pasti itu secara logika pun seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga ya neraktir semuanya ya. Neraktir semuanya khusus yang ada di Indonesia ditransfer ya. Gitu ya Mbak Umi. Oke, yang nomor 3 itu neraca. Nah, di sini neraca. Kalau neraca itu memposisikan harta, utang dan modal. Itu teman-teman. Kalau yang namanya neraca itu harta, utang plus modal. Oke, teman-teman, kenapa sih di sini kok harta itu sama dengan utang plus modal? Gini teman-teman, di dalam ilmu persamaan akuntansi itu ada persamaan mana ya, teks ini nah sebentar. Oke, harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, harta sama dengan utang plus modal. Nah, utang di sini itu kan banyak orang yang takut akan hutang ya teman-teman, tetapi tidak bagi pengusaha. Nah, kalau utang sebagian besar itu kan ditakuti banyak orang ya teman-teman, tetapi tidak bagi orang-orang yang mempunyai jiwa usaha. Karena apa? Yang namanya hutang itu bagi para pengusaha itu memberikan dampak positif untuk memajukan perusahaannya. Karena di sini harta sama dengan utang plus modal. Jadi utang itu mempunyai peranan penting di dalam suatu usaha. Karena apa teman-teman? Yang namanya hutang bagi seorang pengusaha itu akan memberikan dorongan semangat untuk memajukan perusahaannya. Karena apa? Namanya hutang kan kewajiban yang harus dibayar. Jadi kalau misalnya suatu pengusaha atau seorang pengusaha itu mempunyai hutang, dia akan mempunyai semangat bagaimana caranya supaya dia tetap bisa membayar hutangnya setiap bulannya, setiap periodenya. Sehingga di sini yang namanya harta, ya teman-teman, harta itu utang plus modal. Jadi utang di sini mempunyai peranan penting termasuk ke dalam harta. Yang bisa menghasilkan harta itu juga pengaruhnya dari utang. Itu ya teman-teman. Sampai sini paham? Nah, jadi utang di sini mempunyai peranan penting dalam suatu usaha. Karena orang-orang yang memiliki jiwa usaha pasti dia itu tidak merasa takut akan hutang, tetapi hutang itu diambil dampak positifnya. Karena apa? Dengan hutang dia akan bekerja keras bagaimana caranya dia bisa membayar hutangnya setiap bulan. Nah, itu ya teman-teman. Oke, berarti teman-teman kalau tidak takut hutang, ada jiwa wirausahanya, tinggal dikelola bagaimana mengelola keuangan tersebut supaya bisa membayar kewajibannya setiap bulan. Nah, itu teman-teman. Oke ya. Oke, kalau sudah kita masuk lagi ke selanjutnya. Di sini teman-teman paling tidak sudah mendapatkan gambaran yang namanya akuntansi itu nantinya hasilnya adalah laporan keuangan. Nah, teman-teman juga harus bisa memahami. Di sini ada 7 akun, karena nanti teman-teman setiap transaksi pasti berhubungan dengan 7 akun yang disajikan dalam tabel berikut ini. Teman-teman harus bisa memahami, ya, harus bisa memahami. Wah, ini teman-teman kayaknya mendengarnya dengan rasa penuh hikmat sekali ya. Wah. Oke, yang pertama, harta. Nah, harta juga disebut sebagai aktiva. Teman-teman sangat memperhatikan sekali ini.
Oke, harta itu di dalam pencatatannya di sini, harta itu kalau bertambah dimasukkan ke dalam debit. Ini namanya D itu debit, K itu kredit. Oke, teman-teman, saya ulangi. Kalau harta itu bertambah, nanti teman-teman pasti tidak bingung jika sudah masuk ke dalam suatu transaksi keuangan, gitu ya. Oke, saya jelaskan dulu. Nomor 1, harta. Harta itu bertambah dicatat di dalam debit. Kalau harta berkurang dimasukkan ke dalam kredit. Kalau akumulasi penyusutan itu total dari penyusutan. Misalnya ini teman-teman. Kalau yang namanya motor, misalnya ini saya ilustrasikan ya. Motor itu kan kalau beli baru kurang lebih 15-an juta ya, teman-teman, 15 juta. Tetapi teman-teman sudah memakai misalnya selama 3 tahun. Nah, pasti motor itu tidak lagi kalau dijual itu harganya 16 juta. Pasti berkurang ya, bisa jadi 12 juta. Itu yang namanya penyusutan, teman-teman. Di dalam model barang yang digunakan dalam suatu usaha itu pasti nilai jualnya nanti akan berkurang. Nah, tadi saya ilustrasikan misalnya motor. Teman-teman kalau membeli baru harganya kurang lebih 16 juta. Tetapi kalau teman-teman sudah memakainya, sudah menikmati kegunaannya, pasti nanti nilainya akan berkurang. Nah, itu namanya penyusutan. Tuh ya, teman-teman. Misalnya juga mesin produksi. Kalau membeli baru kan mahal, tetapi setelah beberapa tahun digunakan, kalau dijual lagi nilainya akan turun. Nah, itu namanya penyusutan. Nah, di sini penyusutan itu jika berkurang dicatat ke dalam debit, jika bertambah dicatat ke dalam kredit. Utang, kewajiban. Utang berarti kalau utang itu berkurang dicatat ke dalam debit. Kalau utang bertambah dicatat ke dalam kredit. Jadi kalau di dalam suatu transaksi itu utangnya bertambah dicatat ke dalam kredit. Begitu juga modal. Kalau modal berkurang dicatat dalam debit. Kalau modal bertambah dicatat ke dalam kredit. Nah, di sini privo itu pengambilan pribadi ya, pengambilan uang pribadi dari usaha yang dijalankan, teman-teman. Misalnya, teman-teman karena selama 1 bulan itu merasa jenuh, pengen refreshing, pengen rekreasi. Kemudian teman-teman mengambil uang dari usahanya untuk keperluan pribadi, itu namanya privo. Ya, selamat malam Mbak Khalifah. Oke ya teman-teman, privo itu pengambilan uang pribadi dari uang usaha. Misalnya tadi yang saya ilustrasikan, teman-teman sedang jenuh, ingin refreshing, ingin rekreasi, teman-teman mengambil uang dari usahanya, itu namanya privo. Kalau privo itu bertambah dicatat ke dalam debit, kalau privo itu berkurang dicatat ke dalam kredit. Kemudian yang nomor 6, pendapatan. Nah, ini pendapatan, penghasilan. Kalau teman-teman pendapatannya bertambah dicatat ke dalam kredit, kalau pendapatan berkurang itu dicatat ke dalam debit. Kemudian yang ketujuh, beban. Beban itu pengeluaran yang sifatnya rutinitas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya beban listrik, beban telepon. Nah, kemudian beban gaji. Itu kan setiap bulannya, setiap periodenya pasti suatu perusahaan itu mengeluarkan secara rutinitas, itu perusahaan mengeluarkan, itu namanya beban. Kalau beban bertambah dicatat ke dalam debit, kalau beban berkurang dicatat ke dalam kredit. Nah, nanti teman-teman di dalam suatu transaksi itu minimal 2 pengaruh atau 2 akun yang berubah. Oke teman-teman, di dalam satu soal itu minimal 2 akun yang berpengaruh
di dalam suatu transaksi, satu kali transaksi. Di sini namanya akun, teman-teman. Harta, akumulasi penyusutan, utang, modal, sampai beban itu namanya akun. Kemudian debit kreditnya ini dicatat. Oke, saya contohkan teman-teman. Yang A, pasti teman-teman bingung. Yang nomor 1 November 2016 disetorkan dengan tunai ke dalam perusahaan Salon Kamajaya sebagai modal kerja usahanya. Di sini ya, Salon Kamajaya itu suatu perusahaan yang menawarkan jasa. Nah, pasti pertama kali yang dibutuhkan adalah modal. Sehingga di sini tanggal 1 November disetorkan dengan tunai ke dalam perusahaan Salon Kamajaya sebagai modal kerja usahanya sebesar 5 juta. Berarti pemilik Salon Kamajaya itu menginvestasikan modalnya ke perusahaan tersebut sebesar 5 juta. Maka akun yang berpengaruh adalah tadi, kalau kita menanamkan modalnya pasti kita masukkan ke dalam kas. Karena kas itu kita gunakan setiap kali transaksi. Tadi di akun kalau modal bertambah dimasukkan ke dalam kredit. Oke, teman-teman lihat. Transaksi atau akun nomor 4, modal. Modal bertambah plus itu bertambah dicatat ke dalam kredit. Jadi kita aplikasikan ke dalam transaksi. Tadi Salon Kamajaya memasukkan modalnya atau menginvestasikan modalnya sebesar 5 juta. Maka di dalam ilmu akuntansi tadi modal bertambah karena Salon Kamajaya memasukkan modalnya. Jadi modal itu bertambah dicatat ke dalam kredit. Kemudian karena modal itu sudah dimasukkan dalam suatu usaha, maka kasnya bertambah. Kas itu termasuk harta. Kita lihat, kalau harta bertambah tadi dicatat ke dalam debit. Nah, ini teman-teman ya. Waalaikumsalam buat semuanya teman-teman yang baru masuk. Tadi modal yang ditanamkan itu modalnya bertambah, jelas. Kalau modal bertambah dicatat ke dalam kredit. Kemudian modal itu digunakan untuk transaksi setiap harinya, maka dimasukkan ke dalam kas. Kas itu masuk harta. Harta bertambah dicatat ke dalam debit. Sehingga di dalam jurnal umumnya bisa dicatat tanggal 1 November kas bertambah dicatat di debit 5 juta, modal bertambah dicatat dalam kredit. Oke, teman-teman. Sampai sini paham? Oke, saya tambah lagi untuk meningkatkan pemahaman teman-teman. Tanggal 3 kita lihat tanggal 3. Tanggal 3 November 2016 dibeli peralatan salon dari toko maju dengan tunai sebesar 1.500.000. Kalau teman-teman membeli peralatan, apanya yang berkurang? Ya, waalaikumsalam Mas Edo. Oke teman-teman, kalau teman-teman membeli peralatan, apanya yang berkurang? Oke, modalnya berkurang, tetapi untuk setiap kali transaksi itu modal tersebut berubah menjadi kas, Mbak Mary, sehingga yang digunakan untuk transaksi itu kasnya. Jadi tadi kan kalau modal bertambah, kasnya bertambah karena kas nanti digunakan untuk setiap kali transaksi terjadi. Sehingga yang berkurang itu kasnya.
Karena nanti kas itu digunakan untuk membiayai operasional suatu usaha. Jadi Mbak Mary benar ya, modal berkurang, tetapi di sini yang selalu bertambah dan berkurang itu kasnya, karena digunakan untuk membiayai operasional suatu usaha gitu ya. Oke, enggak apa-apa, yang karena baru pertama. Jadi tanggal 3 November dibeli peralatan salon, dibeli peralatan. Kalau membeli secara tunai itu kan kita mengeluarkan uang. Nah, kita mengeluarkan uang berarti kasnya yang berkurang, karena kita mengeluarkan untuk membeli peralatan. Iya, kalau kas berkurang dicatat ke dalam kredit, karena kas itu masuk ke dalam harta. Kas itu masuk ke dalam harta. Jadi kalau harta berkurang dicatat ke dalam kredit. Ya, waalaikumsalam Mbak Ika. Oke, betul. Kalau misalnya kita membeli peralatan, apanya yang bertambah, teman-teman? Kalau kita membeli peralatan, tadi yang berkurang adalah kasnya, karena kita mengeluarkan uang untuk membeli peralatan. Tetapi kalau kita membeli peralatan, apanya yang bertambah, teman-teman? Apanya yang bertambah? Oke, modal. Nah, itu Mbak Umi, betul, ke hartanya ya, ke hartanya. Modal itu diam saja. Ya, modal itu sebagai uang yang diinvestasikan pertama kali dalam menjalankan usaha. Nah, betul, harta ya, yang bertambah harta di sini bisa dicatat ke dalam jurnal umum, yaitu karena tadi membeli peralatan, maka harta tadi dijabarkan, harta itu dirinci. Tadi hartanya yang bertambah adalah peralatan. Jadi akunnya ditulis, peralatan bertambah dicatat ke dalam debit 1.500.000, karena dibeli secara tunai maka kasnya berkurang. Tadi kas berkurang, itu harta berkurang. Kalau harta berkurang dicatat ke dalam kredit. Itu oke. Oke, mulai perlahan-lahan kita memahami soalnya, kemudian kita aplikasikan ke dalam jurnal umum ya. Waalaikumsalam Mbak Nur. Kita lanjutkan lagi yang nomor 3 ya. Nomor 3 tanggal 5 November. Nah, tanggal 5 November dibeli perlengkapan salon secara kredit. Nah, kalau secara tunai berarti kas kita berkurang, karena kita membeli secara tunai, kita mengeluarkan uang secara tunai. Beda lagi situasinya di poin C. Di poin C tanggal 5 November dibeli perlengkapan salon secara kredit. Dibeli perlengkapan salon secara kredit dari toko Sejahtera sebesar 250.000. Ya, waalaikumsalam Mas Anto. Oke. Dibeli perlengkapan salon secara kredit. Kalau dibeli secara kredit maka apanya yang bertambah, teman-teman? Kalau dibeli peralatan secara kredit, berarti teman-teman membeli perlengkapan salon tadi secara kredit. Apanya yang bertambah, teman-teman? Kalau membeli secara kredit. Dari 7 akun yang disajikan dalam tabel itu, dalam tabel ini manakah akun yang berpengaruh pada soal C? Iya, Mbak Umi, terima kasih, betul sekali ya. Utang. Iya, yang bertambah adalah utangnya. Karena apa? Karena dibeli secara kredit. Maka utangnya yang bertambah. Kalau utang bertambah dicatat di dalam ya, kredit. Betul sekali Mbak Umi. Kalau utang bertambah, tadi membeli perlengkapan, berarti apanya yang bertambah, teman-teman? Apanya yang bertambah kalau membeli perlengkapan tetapi secara kredit? Meskipun secara kredit tapi kita tetap memperoleh perlengkapannya ya, meskipun kredit. Maka apanya yang bertambah dari poin C, dari soal poin C tanggal 5 November? Iya Mbak Umi, hartanya yang bertambah. Nah, harta bertambah tadi dirinci lagi, kita masukkan ke dalam perlengkapan. Nah, perlengkapan bertambah dicatat ke dalam debit,
Karena tadi dibeli secara kredit, maka utangnya bertambah. Kalau utang bertambah dicatat ke dalam kredit. Sehingga untuk poin C, jurnal umumnya perlengkapan bertambah dicatat ke dalam debit 250.000, utangnya bertambah karena dibeli secara kredit, jadi utangnya bertambah dicatat ke dalam kredit 250.000. Oke, selamat malam Mbak Mutiara. Nah, itu teman-teman. Oke. Saya tanya sama teman-teman, bedanya peralatan sama perlengkapan apa ya? Sebelum saya melanjutkan ke poin D, tanggal 6 November. Iya, enggak apa-apa Mbak Aril, nanti kalau ada waktu atau pekerjaannya sudah selesai pasti bisa masuk. Nah, mungkin malam hari ini masih sibuk. Oke, enggak apa-apa. Ya, yang tadi teman-teman bedanya perlengkapan sama peralatan, ada yang tahu dari teman-teman semuanya? Di sini kan dibeli peralatan sama dibeli perlengkapan. Nah, teman-teman tahu perbedaannya perlengkapan sama peralatan? Oke, teman-teman tahu perlengkapan dan peralatan bedanya? Ya jelas lah Mas Anto ya, perlengkapan sama peralatan beda tulisannya. Wah, Mas Anto ngajak bercanda ini. Oke, kalau ya, waalaikumsalam Mbak Cynthia, selamat malam. Perlengkapan juga Mas Anto digunakan juga ya. Oke, kalau peralatan, perbedaan peralatan dengan perlengkapan. Oke Mbak Mary, terima kasih ya. Perlengkapan itu pemakaiannya itu habis pakai. Habis pakai maksudnya dalam pemakaiannya itu waktunya tidak terlalu lama. Ya, tetapi kalau peralatan itu masa pakainya lebih lama atau disebut juga barang tidak habis pakai. Misal, kalau di sini adalah salon peralatan, misalnya teman-teman membeli hair dryer. Nah, hair dryer itu termasuk peralatan karena apa? Jangka waktu yang digunakan masa pakainya itu lama ya, paling tidak lebih dari 1 tahun. Itu peralatan, misalnya hair dryer. Kemudian kalau perlengkapan itu ya misalnya semir ya, semir rambut. Kemudian apa ya teman-teman, shampoo. Nah, itu krim bat, shampoo. Nah, itu namanya perlengkapan ya. Jadi perlengkapan itu digunakan habis pakai atau waktu yang digunakan itu tidak terlalu lama. Tetapi kalau peralatan itu barang yang digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Itu namanya bedanya, perbedaan antara peralatan dan perlengkapan. Ya, shampoo, kemudian tadi misalnya pelembab rambut itu ya, semir rambut. Nah, itu namanya perlengkapan. Tapi kalau peralatan ya misalnya hair dryer atau alat-alat yang digunakan dalam salon yang sifatnya lama, itu namanya peralatan. Nah, vitamin itu juga perlengkapan. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu perbedaan antara peralatan dengan perlengkapan. Teman-teman jangan sampai tidak bisa membedakan ya. Kalau perlengkapan tadi masa pakainya tidak lama ya, atau disebut juga barang habis pakai. Kalau peralatan itu jangka waktu yang digunakan itu lumayan lama.
Nah, tadi Mbak Mary menambahkan ada penyusutannya, Bu. Iya, ada penyusutan. Kalau peralatan itu ada penyusutannya. Oke, kita lanjutkan ke poin D. Nah, kita masuk ke poin D. Poin D, 6 November 2016 dibayar sewa ruangan untuk bulan November dengan uang tunai 50.000. Berarti menyewa ruangan. Nah, itu sifatnya adalah rutinitas. Yang namanya menyewa itu kan tiap bulannya kita harus mengeluarkan uang. Ya toh, teman-teman? Di situ dibayar sewa ruangan untuk bulan November. Nah, dibayar sewa ruangan berarti masuk ke dalam akun apa, teman-teman? Akunnya, akun apa? Coba. Kalau kita membayar sewa ruangan yang digunakan untuk salon karena mungkin tidak punya itu ya, tidak punya lahan sendiri. Iya, Mbak Mary, terima kasih. Beban, betul sekali. Nah, jadi tidak bisa di dalam rumahnya sendiri, dia harus menyewa sehingga tiap bulannya harus membayar uang sewa. Karena itu sifatnya rutinitas yang setiap bulannya itu dikeluarkan, maka masuknya ke dalam beban. Nah, tadi beban bertambah karena kita harus mengeluarkan uang untuk menyewa ruangan. Jadi beban sewa bertambah dicatat kemana, teman-teman? Beban sewa itu kita masukkan ke dalam beban. Nah, tadi kalau beban bertambah kita catat di mana, teman-teman? Masih ingat? Teman-teman harus ini ya, memahami 7 akun. Ini wajib bisa, wajib hafal di luar kepala ya. Habis pokoknya teman-teman harus memahami. Ya, kalau menghafal nanti lupa. Harus bisa memahami 7 akun di luar kepala. Oke, kalau beban bertambah dicatat ke dalam debit ya, karena kan bertambah, bebannya bertambah. Jadi beban sewa bertambah kita catat ke dalam debit. Kalau kita membayar uang sewa, apanya yang berkurang, teman-teman? Akun apa yang berkurang? Kalau kita mengeluarkan uang sewa, berarti yang berkurang apanya? Hartanya. Tepatnya akun apa, Mbak? Namanya Mbak Mary dan teman-teman semua. Harta kan kita tadi masuk banyak ya, peralatan juga masuk harta, perlengkapan juga masuk harta. Nah, kita perinci tadi, perlengkapan kita catat ke perlengkapan, kalau peralatan kita catat peralatan. Lah kalau di sini kita membayar uang sewa, maka apanya yang berkurang? Nah, kewajiban ya. Kewajiban itu utang, Mbak Mary. Nggak, akun apa yang berkurang, teman-teman? Iya, harta betul. Harta betul iya, tetapi lebih tepatnya akun apa namanya? Yaitu kas ya. Tadi yang berkurang adalah kas. Nah, iya, kas ya. Kas. Jadi untuk poin D, 6 November 2016 dibayar sewa ruangan untuk bulan November dengan uang tunai 50.000. Jadi, ya Mas Anto, uangnya kalau di ilmu akuntansi itu kasnya yang berkurang ya. Tadi beban sewanya bertambah, kita catat ke dalam debit karena kita mengeluarkan uang untuk membayar uang sewa, kita membayar sewa, berarti kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang, tadi dicatat ke dalam kredit. Oke, semakin ke sini teman-teman semakin bisa memahami. Kemudian yang E, kita lanjut lagi yang E. Atau ada yang ditanyakan dari teman-teman dari transaksi yang saya jelaskan? Paham? Kita lanjut lagi ke poin E. 10 November salon melakukan pengguntingan rambut. Nah, beberapa langganannya dengan menerima pembayaran sebesar 100.000 dan menyewakan pakaian pengantinnya sebesar 800. Pembayaran diterima dengan tunai. Karena yang namanya salon
itu ada jasa pengguntingan rambut. Kalau teman-teman sebagai pemilik salon Kamajaya, kalau teman-teman melakukan pengguntingan rambut kemudian menyewakan pakaian pengantin seharga 800.000, itu termasuk akun apa teman-teman? Termasuk harta. Iya Mbak Mary dan teman-teman semuanya, betul, pendapatan. Oke, terima kasih Mbak Omi. Iya, itu ya Mbak Mary dan teman-teman yang lain. Kalau kita menerima uang dari usaha yang kita jalankan, itu masuknya kepada pendapatan. Wah, Mas Anto mengalami kendala lagi nih seperti minggu kemarin. Oke, sabar aja ya Mas Anto. Oke, gimana teman-teman? Teman-teman ada suaranya ya? Jelas ya suaranya? Oke, tadi saya lanjutkan lagi untuk jasa pengguntingan rambut dan penyewaan pakaian dan penyewaan pakaian itu kita masukkan kepada pendapatan. Jadi di situ ada 2 pendapatan ya. Ada 2 pendapatan sehingga pendapatan itu bertambah. Kalau pendapatan bertambah, akun apa lagi yang bertambah teman-teman? Kalau teman-teman menerima pendapatan, tadi pendapatan kita catat di mana? Posisinya di mana teman-teman? Kalau kita iya, kas, betul ya. Jadi pendapatan kita catat ke dalam kredit, kasnya dicatat di dalam debit karena kasnya bertambah. Ya, mungkin dari teman-teman sinyalnya ya, karena di sini juga sinyalnya merah. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kendala suara ya tolong sabar saja, siapa tahu di tengah perjalanan nanti sinyalnya kembali pulih gitu ya. Oke. Gini teman-teman, pada saat mencatat jurnal umum itu akun yang didahulukan adalah yang posisinya di sebelah debit. Posisinya di sebelah debit itu yang dicatat pertama kali sebelum pengaruh yang lainnya. Misalnya tadi ini pendapatan bertambah dicatat ke dalam kredit. Yang berpengaruh selanjutnya adalah kas karena kita menghasilkan uang. Jadi kita masukkan ke dalam kas. Kas bertambah dicatat ke dalam debit. Jadi kalau kita menulis dalam bentuk jurnal umum seperti ini, oke, kita keluarkan yang nomor. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini kita catatnya, caranya mencatat adalah posisinya terlebih dahulu adalah posisi debit. Saya ulangi, adalah posisi debit. Debit kas bertambah tadi dicatat ke dalam debit 900.000. Karena apa? Karena diperoleh dari pendapatan salon dan pendapatan sewa. Pendapatan salon itu tadi diperoleh dari pengguntingan rambut, itu berarti pendapatan salon sebesar 100.000 karena pendapatan bertambah dicatat ke dalam kredit. Kemudian selain itu, Salon Kamajaya tadi menyewakan baju pengantin dengan uang sewanya sebesar 800.000 karena itu merupakan pendapatan bagi Salon Kamajaya. Jadi pendapatan bertambah dicatat ke dalam kredit. Karena ada 2 pendapatan yang diterima, jadi diakumulasikan, dijumlah. Jadi tanggal 10 November itu Salon Kamajaya memperoleh pendapatan sebesar 900.000. Dengan rincian pendapatan salon tadi diperoleh dari pengguntingan rambut sebesar 100.000, kemudian menyewakan baju pengantin sebesar 800.000, sehingga total kasnya bertambah sebanyak 900.000. Oke, itu ya teman-teman, itu soal poin
E tanggal 10. Kita lanjutkan lagi. Ingat ya, nanti kalau teman-teman mencatatnya itu terlebih dahulu adalah posisinya yang ada di debit. Debit dahulu, baru kemudian kreditnya. Kita lanjut lagi ke soal nomor F, tanggal 12 November. Tanggal 12 November dibayar utang kepada Toko Sejahtera sebesar 125.000 sebagai angsuran pertama. Nah, tadi teman-teman tanggal 5 itu kan pelengkapannya dibeli secara kredit. Tadi secara kredit utangnya yang bertambah. Nah, sekarang di tanggal 12 November itu dibayar utang kepada Toko Sejahtera sebesar 125.000. Dibayar utang kepada Toko Sejahtera sebesar 125.000. Kalau kita membayar utang, apanya yang bertambah teman-teman dan apanya yang berkurang teman-teman kalau kita membayar utang? Oke Mbak Mary, betul, kasnya berkurang. Apalagi yang berkurang kalau kita membayar utang? Berarti Mbak Mary, kasnya dicatat kemana Mbak Mary? Dan teman-teman semua, kasnya dicatat kemana? Oke, kasnya dicatat ke dalam kredit. Kemudian apanya yang berkurang teman-teman? Kalau kita membayar hutang, ayo teman-teman, kalau kita membayar hutang, di sini akunnya adalah ada 7 akun. Kalau berkurang tadi kita membayar hutang. Berarti yang berkurang bukan hartanya ya teman-teman, tetapi utangnya. Nah, tetapi utangnya yang berkurang. Iya Mbak Aril, utang. Gini logikanya kan seperti ini ya teman-teman. Misalnya teman-teman utang, misalnya utang teman-teman utang sama saya ya, sama saya sebesar 250.000. Kemudian karena teman-teman punya penghasilan tambahan, sanggup membayar hutang kepada saya. Nah, jadi teman-teman itu kan utangnya berkurang karena sudah diangsur sama saya, yang semula 250.000 diangsur 125.000. Berarti kan utangnya teman-teman berkurang 125.000. Sehingga tadi untuk poin F adalah dibayar utang. Kalau dibayar utang, maka utangnya yang berkurang. Kita lihat, utang berkurang, kita catat ke dalam debit. Kemudian karena kita membayar hutang, otomatis uang kita keluarkan sehingga kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang, kas itu termasuk harta, maka catatannya di kredit. Sehingga untuk poin F adalah utangnya berkurang dicatat ke dalam debit sebesar 125.000. Kemudian karena kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang, maka kas kita berkurang sebesar 150.000 dicatat ke dalam kredit. Oke, kita buka ya, kita buka untuk poin F tanggal 12 November. 12 November jurnal umumnya adalah ini ya. Utang berkurang karena kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang, maka hutangnya berkurang sebesar 125.000 dicatat ke dalam debit karena utangnya berkurang. Sehingga dicatat ke dalam debit 125.000. Karena kita membayar hutang, maka ada uang yang kita keluarkan. Sehingga kalau ada uang yang kita keluarkan, maka kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang, maka dicatat ke dalam kredit sebesar 125.000. Oke ya teman-teman, bukan harta ya, tetapi hutang. Hutang karena kita membayar hutang, jadi hutang kita berkurang.
berkurang. Karena kita membayar hutang, maka ada uang kas yang kita keluarkan, sehingga kas kita berkurang. Kas kita berkurang dicatat ke dalam kredit. Oke, kita lanjut lagi. Tanggal menyenangkan, teman-teman. Kita belajar akuntansi itu menyenangkan sekali. Karena apa? Karena kita berpikir apanya ya yang berpengaruh, logikanya gimana ya. Nah, seperti itu. Jadi ya enak lah. Oke, kita masuk ke tanggal 13. Menegangkan. Nggak, enak kok, menyenangkan. Kita belajar akuntansi itu menyenangkan. Tanggal 13 November 2016 dibayar rekening telepon. Nah, dibayar rekening telepon. Oke, yang namanya telepon itu kan sebuah rutinitas ya, sebuah rutinitas yang harus kita keluarkan. Ya, betul sekali. Telepon itu termasuk beban, sehingga kalau beban bertambah kita catat kemana teman-teman? Kalau beban bertambah, beban bertambah, iya debit, betul. Karena pengaruhnya kita membayar telepon, maka ada uang yang kita keluarkan. Jadi apanya yang berkurang? Iya, berarti yang berkurang adalah kas. Nah, kita buka lagi. Kita buka lagi di poin G, tanggal 13 ya, tanggal 13. Nah, di sini jawaban dari teman-teman semua tadi. Beban telepon karena kita membayar telepon ya, bebannya kita bertambah. Yaitu beban telepon. Kalau bebannya bertambah kita catat ke dalam debit 25.000. Karena kita membayar telepon, maka ada uang yang kita keluarkan, sehingga ada uang kas yang kita keluarkan. Kas kita kan berkurang karena kita membayar, maka kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang, kita catat ke dalam kredit. Nah, sehingga beban telepon bertambah dicatat dalam debit 25.000. Karena ada uang yang kita keluarkan untuk membayar telepon, maka kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang, kita catat ke dalam kredit. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di situ tanggal 13, kita lanjutkan lagi tanggal 18. Di sini tanggal 18 calon Kamajaya menyelesaikan tata rias pengantin dengan pembayaran kemudian sebesar 250.000. Oke teman-teman. Teman-teman juga bisa enggak membedakan utang sama piutang? Utang sama piutang. Utang dan piutang. Utang kita yang meminjam, kalau piutang yang meminjamkan ya Bu. Iya, betul sekali Mbak Mary ya. Kalau utang berarti kita yang meminjam, kalau piutang berarti kita yang meminjami. Iya, betul sekali Mbak Mary, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Eka. Oke, kita kenapa saya bertanya seperti itu? Karena itu ada kaitannya di poin H. Di poin H tanggal 18 November. Ya, utang itu yang meminjam, kalau piutang kita yang meminjami. Betul sekali. Itu ada kaitannya dengan poin H tanggal 18 November 2016. Salon Kamajaya menyelesaikan tata rias pengantin dengan pembayaran kemudian. Nah, teman-teman gini. Teman-teman adalah pemilik Salon Kamajaya. Teman-teman sudah menyelesaikan jasanya untuk merias pengantin. Tetapi teman-teman dijanjeni pembayarannya kemudian. Kalau pembayarannya kemudian, maka oke Mbak Cynthia, betul sekali, nanti akun yang lain adalah pendapatan.
Nah, betul jawabannya Mbak Cynthia sama Mbak Mary, betul. Pendapatan sama piutang. Oke, juga Mbak Susi. Saya tanya pendapatan di mana, piutangnya di mana? Maksudnya pendapatan itu masuk ke debit atau piutangnya masuk ke debit atau piutangnya kredit, pendapatannya kredit. Coba teman-teman. Oke, Mbak Cynthia, piutangnya debit, kemudian pendapatannya kredit. Wah, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua. Oke, betul sekali ya. Calon hamba jaya menyelesaikan tata rias pengantin dengan pembayaran kemudian. Berarti dengan pembayaran kemudian itu menandakan piutang. Ya, piutang bertambah dicatat ke dalam debit, pendapatannya bertambah dicatat ke dalam kredit. Betul sekali. Oke, kita lihat apakah benar jawabannya. Kita lihat ya. Iya. Iya ya. Piutang bertambah dicatat ke dalam debit, pendapatan bertambah dicatat ke dalam kredit karena tadi ada kata-kata kemudian. Jadi belum dibayarkan secara tunai ya. Belum dibayarkan secara tunai sehingga itu termasuk piutang. Makanya tadi saya tanya sama teman-teman apa bedanya utang sama piutang. Ternyata teman-teman sudah bisa memahami sehingga teman-teman nanti akan semakin mudah dalam menyelesaikannya. Oke, kita lanjut lagi untuk tanggal selanjutnya. Untuk tanggal selanjutnya adalah tanggal 24 November. Membayar gaji pegawai bulan November sebesar 75.000. Coba teman-teman sendiri yang menafsirkan. Teman-teman sendiri yang menempatkan di mana posisinya yang I. Ada dua akun yang berpengaruh, coba. Oke, bebannya apa, dimasukkan kemana, kemudian yang satu dicatat kemana, coba. Oke, secara lengkapnya berarti ya beban gaji bertambah dicatat ke dalam debit. Karena ada uang kas yang kita keluarkan untuk membayar gaji, maka kas kita berkurang sehingga dicatat ke dalam kredit. Wah, pinter-pinternya luar biasa ya. Jadi beban gaji dicatat ke dalam debit, kas dicatat ke dalam kredit. Wah, luar biasa. Oke, betul ya teman-teman? Luar biasa. Oke, yang J, kita lanjutkan lagi yang poin J. J, tanggal 27 November. Diterima tagihan dari langganan yang belum dibayar atas tata rias pengantin yang diselesaikan tanggal 18 Januari, teman-teman. Nah, tanggal 18 tadi kita punya piutang. Tetapi ternyata tanggal 27 November piutangnya dibayar, diselesaikan. Oke, jadi akun apa yang berpengaruh teman-teman untuk tanggal 27 November? Untuk tanggal 27 November diterima tagihan. Nah, berarti calon Kamajaya itu menerima uang dari tata orang yang dirias ngantennya itu, membayar hutangnya kepada calon Kamajaya. Wah, luar biasa. Betul teman-teman. Kasnya dicatat ke dalam debit karena kita menerima uangnya, jadi kas kita bertambah. Kita akan menerima uang dari orang yang dirias tadi. Sehingga kalau kita menerima uangnya, kita masukkan ke dalam kas. Ya. Kemudian kita dibayar utangnya, berarti piutang kita berkurang. Kalau piutang kita berkurang dicatat ke dalam kredit. Luar biasa. Kasnya dicatat ke dalam debit, piutangnya dicatat ke dalam kredit. Karena kita menerima uang berarti kas kita bertambah. Kita disaur ya, diangsur, dibayar, jadi piutang kita berkurang. Kalau piutang kita berkurang kita catat ke dalam kredit. Wah, asik.
Asik tau teman-teman belajarnya. Ya, kas. Nah, ini ya teman-teman ya. Kas bertambah 150.000 dicatat ke dalam debit, piutangnya berkurang tadi karena dibayar sehingga piutangnya berkurang dicatat ke dalam kredit. Luar biasa. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Tanggal berapa lagi setelah tanggal 27? Oke, tanggal 28. Tanggal 28, perusahaan mengalokasikan peralatan yang dibeli tanggal 3 November untuk disusutkan sebesar 10%. Oke, 10% ya teman-teman dari harga perolehan. Kita lihat di tanggal 3 November tadi kita membeli peralatan sebesar 1.500.000. Oke teman-teman ya, bebannya betul sekali akumulasi penyusutannya kredit. Tetapi berapa nilainya Mbak Mary dan teman-teman semuanya? Ini Mbak Mary menampilkan di sini bebannya debit, penyusutannya kredit. Betul sekali, beban akumulasi penyusutannya debit, akumulasi penyusutan peralatannya kredit. Betul sekali. Tetapi berapa ratus ribu teman-teman? Di sini harga perolehannya dibeli dengan 1.500.000. Kita kembali ke sini ya. Kita tadi harga jualnya harga belinya tadi kita beli dengan harga 1.500.000 ya. Dengan harga 1.500.000. Kemudian disusutkan sebesar berapa tadi teman-teman? Coba kita susutkan 10%. Nah, kita susutkan Kita susutkan 10%. Jadi 10% ya. Maka tinggal 150.000. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini beban akumulasi penyusutannya 150.000, akumulasi penyusutannya 150.000. Bebannya kita catat ke dalam debit, akumulasi penyusutannya kita catat ke dalam kredit. Oke, teman-teman. Sungguh luar biasa. Oke, kita lihat ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini ya beban akumulasi penyusutannya tadi teman-teman dicari dari harga perolehan 1.500.000 karena disusutkan 10%, maka hasilnya adalah 150.000. Kita masuk ke dalam beban karena itu sifatnya kan rutinitas ya, teman-teman. Setiap periode pasti disusutkan karena tidak mungkin nanti harga jualnya tetap sama, pasti akan berkurang karena sudah terkurangi dengan masa pakainya gitu ya. Jadi bebannya debit 150.000, akumulasi penyusutannya juga 150.000, tetapi pencatatannya di sebelah kredit. Oke, luar biasa. Soal terakhir tanggal 29 November. Nah, 29 November pemilik perusahaan mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya sebesar 100.000. Tadi pengambilan uang pribadi dari uang usaha dikatakan sebagai, tadi disebut apa teman-teman, masih ingat? Dicatat apa tadi? Iya, luar biasa. Saya nggak menyangka teman-teman ya. Wah, Privo betul ya, Privo debit, kasnya kredit. Karena apa? Privo kan bertambah karena kita mengambil uang. Jadi kan secara pribadi kita mendapatkan uang. Jadi Privo kita bertambah, kita catat ke dalam debit. Karena ada uang kas yang berkurang karena kita ambil untuk keperluan pribadi. Jadi kas kita berkurang, kita catat ke dalam kredit. Iya, luar biasa ya. Privonya debit, kasnya kredit. Betul sekali. Coba kita lihat apakah benar. Wah, luar biasa ya. 100.000 ya, privonya 100.000 dicatat dalam debit, kasnya berkurang dicatat ke dalam kredit. Jadi kesimpulannya adalah kalau semua transaksi sudah kita selesaikan, kita jumlah teman-teman. Debitnya berapa, kreditnya berapa.
Kalau dijumlah debit dan kredit harus sama. Harus sama karena ada minimal 2 kemungkinan yang berpengaruh. Jadi antara debit dan kredit itu wajib sama. Antara debit dan kredit wajib sama. Jadi kalau dijumlah sebelah debit nanti hasilnya 8.575.000, begitu juga untuk kredit 8.575.000. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Ya, belajar akuntansi itu tidak semengerikan teman-teman menyangka ya. Wah, menyenangkan sekali kalau teman-teman sudah bisa memahami 7 akun tadi. Itu wajib paham di luar kepala. Wah, sampai di luar kepala ya teman-teman, jangan sampai hilang. Wah, luar biasa. Ada yang ditanyakan dari teman-teman semua? Oke, paham? Ya, Mbak Ika, harus teliti ya, harus teliti dari soal atau dari kejadian transaksi yang terjadi. Dari kejadian transaksi yang terjadi. Tadi misalnya teman-teman ya, ada kredit, ada secara tunai, kemudian ada lagi kemudian dibayar kemudian. Itu teman-teman harus bisa memahami ya. Oke. Wah, menyenangkan sekali malam hari ini teman-teman, antusiasnya luar biasa, pemahamannya pun cepat, responnya bagus. Wah. Oke teman-teman, kalau tidak ada minggu depan kita coba lagi belajar ya, menempatkan transaksi dalam jurnal umum. Nah, ini teman-teman minggu depan menyelesaikan ini, karena ini waktunya tinggal 8 menit. Tidak apa-apa Mbak Dede ya, minggu depan teman-teman yang tadi terlambat ya, kalau ingin teman-teman semakin paham ya, kalau memungkinkan teman-teman datang lebih awal ya, jam 9 tepat kita mulai ya. Kalau misalnya teman-teman tidak ada halangan dalam pekerjaan, kalau teman-teman sudah selesai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena misalnya dari teman-teman nanti baru di tengah jalan ya, teman-teman baru masuk, itu nanti hasilnya akan teman-teman ini ya, pemahamannya baru setengah. Tapi kalau dari awal teman-teman menyimak semuanya ya, insya Allah teman-teman akan paham secara utuh gitu ya. Ya diusahakan kalau misalnya bisa lebih awal ya teman-teman datang lebih awal. Tapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan juga itu ya. Pengambilan Mbak Cynthia, pengambilan dana dari uang usaha ya, pengambilan secara pribadi. Iya, itu uang untuk keperluan pribadi teman-teman semua ya. Pengambilan, bukan pengembalian, pengambilan uang secara pribadi. Oke ya teman-teman ya, di sini tinggal 6 menit, saya lanjutkan minggu depan saja untuk menyelesaikan soal jurnal umum selanjutnya, karena kalau dilanjut malam hari ini pun nanti kita terpotong dari waktunya. Oke ya teman-teman, sangat luar biasa kalau misalnya minggu depan teman-teman bisa masuk lebih awal, silakan teman-teman masuk. Tetapi kalau misalnya terbentur dengan pekerjaan ya, pekerjaannya diselesaikan terlebih dahulu, kalau sudah selesai baru masuk. Oke ya. Terima kasih semuanya. Ya Mbak Cynthia, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Oke ya. Saya cukupkan malam hari ini. Terima kasih atas semuanya perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.